Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, siang tadi Presiden Joko Widodo resmi menutup KTT G20 di Bali. Presiden Joko Widodo menyerahkan tampuk kepemimpinan presidensi negara-negara G20 kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Penyerahan disampaikan di penghujung pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Ucapan selamat kepada India yang akan melanjutkan kepemimpinan G20 pada tahun 2023. Jokowi meyakini di bawah kepemimpinan India ke depan bisa mewujudkan pemulihan kondisi global dan pertumbuhan dunia yang semakin kuat dan eksklusif. Usai penyerahan palu kepada PM India Narendra Modi, Jokowi resmi menutup KTT G20 di Bali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo di hari kedua rangkaian konferensi tingkat tinggi G20 di Bali mengajak para pemimpin negara G20 dan undangan berkunjung ke lokasi budidaya mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar, Bali pagi tadi. Di hari kedua rangkaian KTT G20, para pemimpin negara menanam bakau atau mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali. Dalam agenda ini merupakan bagian dari tema yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaan KTT G20 mengenai penanganan krisis iklim. Pemerintah berharap Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan mangrove terbesar dapat menginspirasi dunia dan sekaligus bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Karena mangrove mampu menyerap karbon, melindungi lahan, dan mencegah abrasi laut. Secara total, Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali memiliki luas 1.373,5 hektar. Lahan Tahura Bali terbentang di dua daerah tingkat 2, yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Tahura Bali memiliki 33 jenis mangrove dengan terbanyak jenis perapat atau pidada putih yang dalam bahasa Bali disebut juga sebagai perapat. Sebelumnya, sembari menunggu kedatangan para pemimpin G20, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengajak para insan media dari negara G20 berkeliling Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Presiden memberikan penjelasan mengenai Tahura Bali dan budidaya mangrove yang merupakan wujud dari kepedulian Indonesia terhadap lingkungan. Selain mangrove, langkah Indonesia dalam penghijauan juga diwujudkan dengan penghutanan kembali hutan hujan tropis yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ngurah Rai Grand Forest Park. Dan pemirsa, kita akan simak bersama kondisi terkini di Nusa Dua Bali pasca Presiden Joko Widodo menutup presidensi KTT G20. Saat ini kondisi di ruang pers di Nusa Dua Bali sudah terkumpul sejumlah awak media dari berbagai negara pasca penutupan presidensi KTT G20 pada tadi siang. Rencananya sore hari ini Presiden Joko Widodo akan mengumumkan deklarasi hasil
KTT G20 yang diikut sertakan para pemimpin dunia di Nusa Dua Bali sejak tanggal 15 November kemarin, pemirsa. Tak hanya rekan-rekan media dari Indonesia, para awak media dari mancanegara pun sudah berada di dalam ruang tunggu ataupun ruang konferensi pers sembari menunggu hasil konferensi pers dari Presiden Joko Widodo. Terlihat rekan-rekan media sedang meriset apa saja yang sudah ditempuh ataupun yang dijalankan para pemimpin dunia dalam KTT G20. Sebelumnya pada pukul 13.45 siang tadi, pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi menutup presidensi KTT G20. Pada saat penyampaian penutupan, tampuk kepemimpinan untuk presidensi KTT G20 diserahkan Joko Widodo kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. India resmi menjadi tuan rumah KTT G20 tahun 2023. Sebelumnya, pada malam tadi, pemirsa, untuk gala dinner presidensi KTT G20, sejumlah negara mengapresiasi Presiden Jokowi dalam menyelenggarakan gala dinner para pemimpin dunia. Itu gimana kamu? Astagfirullah. Yang mulia Perdana Menteri Modi, para pemimpin yang saya hormati, kita telah tiba pada akhir dari KTT G20. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip. Dan baiklah, dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Terima kasih, dan palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. Saat ini, pemirsa, untuk kondisi terkini di Nusa Dua Bali, ruang konferensi pers masih terlihat lengang.
belum ada tanda-tanda kedatangan dari Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan mengenai hasil pertemuan para pemimpin dunia di KTT G20. Rencananya Presiden Joko Widodo memang diagendakan pada pukul 15.00 akan memberikan konferensi pers mengenai hasil dari pertemuan bersama para pemimpin dunia. Namun hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda Presiden Joko Widodo memasuki ruangan konferensi pers. Tak hanya dari para awak media dalam negeri, awak media dari luar negeri pun sudah tertib berada di kursi media di dalam ruangan. Pemirsa, usai jeda breaking news masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.